Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu saudara yang kekasih. Saya percaya bahwa hari ini saudara menunggu-nunggu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya rindu semuanya kita, keluarga kita, anak-anak, suami, kita berkumpul, kita sama-sama memuji Tuhan. Dan saya rindu semuanya saudara, kita mempersatukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Saya mengundang saudara semuanya, kita berdoa, kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi seluruh hati kami, memenuhi seluruh kehidupan kami, dan biarlah kami boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya rindu
Mari persiapkan hati saudara, ambil Alkitab saudara. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu, dan seluruh jemaat yang saya kasihi. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hadirat Tuhan. Dan kita pagi hari ini akan diberkati oleh firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Pagi hari ini saya akan berbicara dengan tema bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang dikasihi Tuhan dan sesama. Tapi sebelum itu saya mau mengajak saudara-saudara semua yang di rumah untuk kita menundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa pagi hari ini ya Tuhan, biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan apa adanya Tuhan. Dengan tuntunan dan bimbingan daripada kuasa Roh Kudus. Biar setiap jemaat Tuhan bisa menerima kebenaran firman Tuhan, dan setiap firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Biar setiap jemaat Tuhan juga boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, menyaksikan perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa minta Roh Kudus yang membimbing kami, mengajar kami, supaya kami bisa mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan pujian, syukur hanya bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk kita menjadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan semua orang, itu kita harus melihat ke dalam firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab ada firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kita bagaimana hidup jemaat pertama. Saya mau mengajak saudara untuk kita membuka Alkitab. Saudara yang di rumah, buka Alkitab saudara. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Di dalam kitab Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Pertambahan yang begitu dahsyat. 3.000 jiwa bertobat dan menerima Yesus, percaya. Saudara-saudara, semuanya ini bukan karena hasil pekerjaan daripada Rasul Petrus. Tapi semuanya ini karena hasil pekerjaan daripada Roh Kudus. Kalau saudara baca dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi bukan karena fasih atau lancarnya atau lantangnya Rasul Petrus memberitakan firman Tuhan, tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja setelah Rasul Petrus menerima baptisan Roh Kudus. Saudara yang berbahagia, kalau kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, Roh Kudus itu mempunyai tugas, yaitu untuk menginsafkan dunia. Kita semua hidup di dalam dunia. Kita adalah orang-orang yang sudah berdosa. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita sambung ke pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Tapi karena Roh Kudus mempunyai tugas dan peran di dalam kehidupan setiap orang percaya yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus akan menginsafkan setiap orang percaya akan dosa. Berarti Roh Kudus itu akan menyadarkan kesalahan dari kehidupan kita dan memampukan kita untuk meminta pengampunan daripada Tuhan Yesus akan dosa-dosa kita. Jadi yang pertama, Roh Kudus itu akan menginsafkan dosa setiap manusia. Karena kalau kita lihat dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayatnya Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, bahwa semua manusia ini telah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, setiap kita butuh pertolongan kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memberikan kemampuan kepada setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Saya percaya pada waktu firman Tuhan itu disampaikan oleh Rasul Petrus, dia menyampaikannya dengan roh yang menyala-nyala, dengan berapi-api. Tapi semuanya itu tidak akan berarti kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan hati setiap orang yang hadir pada waktu itu mendengar khotbah Rasul Petrus. Jadi pada waktu firman itu disampaikan dan jatuh di dalam hati setiap orang yang mendengar dan Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang mendengar, maka terjadilah pertobatan. Orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan, Roh Kudus menyadarkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka dan membuat mereka untuk menghampiri Tuhan Yesus dan minta pengampunan dari dosa-dosa mereka. Yang kedua, saudara, Roh Kudus juga menginsafkan orang bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar. Dia telah bangkit dari orang mati, dia dimuliakan oleh Allah, dan kini dia sudah menjadi Tuhan atas segala sesuatu. Ini bicara mengenai kebenaran. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar. Ya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati dan Allah telah memuliakan dia sehingga dia kini sudah menjadi Tuhan atas segala sesuatu, termasuk dia sudah menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita semua, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, orang-orang yang sudah menerima kehidupan yang kekal daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang berbahagia, saya percaya bahwa tidak hanya Roh Kudus menginsafkan dosa, kebenaran, tapi ada hal yang ketiga, yaitu menginsafkan mengenai penghakiman. Bahwa setiap kita akan dihakimi oleh Tuhan pada akhirnya. Dan hari-hari ini penghakiman itu sudah berjalan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada waktu Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, Roh Kudus akan menyadarkan kita. Pada waktu kita berbuat salah, Roh Kudus akan memberikan kesadaran bagi kita untuk kita tidak melakukan apa yang kita lakukan, yaitu salah ya, di hadapan Tuhan. Saudara, semuanya ini karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, kita butuh pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita boleh mengambil satu contoh, pada waktu Petrus sebelum dia dibaptis oleh Roh Kudus, dia menjadi orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Kalau saudara mau lebih yakin, nanti saudara bisa melihat dari kitab Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-60. Di situ dikatakan bahwa Rasul Petrus mengatakan dia tidak mengenal Tuhan Yesus 3 kali sampai akhirnya ayam berkokok. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus menoleh kepada Rasul Petrus dan dengan sangat sedih dia menangis, dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Tapi tidak hidupnya terus seperti itu, saudara.
Karena pada waktu Rasul Petrus mengalami baptisan Roh Kudus, dia dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus. Dia menjadi orang yang berani berkhotbah. Dia menjadi orang yang berani memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Di tengah ribuan orang di Yerusalem, di antara orang-orang Yahudi, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia memberitakan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bahwa pada waktu mereka berkata-kata dengan bahasa roh, itu bukan karena mereka mabuk oleh anggur manis, tapi mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan mereka menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Allah yang dilakukan pada waktu itu. Saudara, oleh karena Roh Kudus, seorang Rasul Petrus diubah hidupnya. Saya percaya bahwa kita pun bisa diubah hidup kita oleh kuasa Roh Kudus. Pada waktu kita mengizinkan Roh Kudus mengambil alih kehidupan kita dan membawa kita, mendorong kita menjadi orang yang berani memberitakan firman Tuhan, maka akan terjadilah pertobatan orang-orang yang mendengar apa yang kita sampaikan. Karena Rasul Paulus juga berkata di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 kalau tidak salah, bahwa aku sangat yakin dan percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, pada waktu kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita tidak takut lagi memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Mungkin dengan tetangga kiri kanan, mungkin dengan teman kita di sekolah, mungkin dengan kerabat kita di tempat pekerjaan, atau di dalam kita berusaha, di tempat dagangan kita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menyampaikan kabar baik. Karena di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20, di situ dikatakan bahwa kita harus memberitakan kabar baik dan menjadikan seluruh orang murid Kristus, dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi murid-murid Kristus. Apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan? Dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara untuk menjadi saksinya yang hidup. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita hafal firman Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan akan terjadi pada waktu kita menyerahkan hidup kita, diatur, dituntun oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah izinkan Roh Kudus untuk terus berkarya di dalam hidup kita, sampai kita melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Memang tidak mungkin kalau kita menggunakan kita punya kemampuan sendiri. Tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri kita bisa melakukan kehendak Allah. Tapi kita diberikan seorang penolong yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa di surga untuk diberikan kepada setiap orang percaya. Karena dia tahu bahwa setiap orang percaya akan menghadapi, melalui tantangan di dalam hidupnya, melalui godaan di dalam hidupnya, melalui pencobaan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya diberikan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan membantu kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Supaya setiap kita tidak jatuh di dalam dosa terus-menerus, tapi kita akan hidup lebih daripada pemenang. Saudara, kalau kita mau menjadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan setiap orang, berarti hidup kita juga harus mencerminkan Kristus. Hidup kita harus memenuhi standar yang Tuhan Yesus buat, yaitu hidup kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, saya lanjutkan di dalam ayat yang ke-42 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42, firman Tuhan berkata, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Bertekun. Saya suka kata bertekun ini karena mempunyai arti yang begitu luas dan begitu spesifik. Bertekun di dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan tidak mudah menyerah. Kalau saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara tidak akan mudah menyerah sebagai orang Kristen. Walaupun tantangan hidup saudara begitu hebat. Karena saudara tahu, saudara sudah diberikan seorang penolong yang akan menghibur, memampukan saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk hidup berkemenangan bersama Roh Kudus. Bertekun juga berarti berkeras hati dan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh lagi menjadi orang Kristen yang hanya seperti angin lalu, saudara. Hanya sekedar di dalam KTP tertulis agama Kristen. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan itu akan terlihat pada waktu saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena pada waktu Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, Roh Kudus yang akan mendorong saudara. Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara akan lebih hidup disiplin. Saudara akan hidup menurut tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Saudara akan hidup melakukan firman Tuhan. Saudara, berkeras hati dan sungguh-sungguh itu artinya orang yang mempunyai ketetapan yang firm, yang benar-benar. Kalau ada orang yang mungkin sudah berketetapan untuk mengikuti Yesus, apapun tawaran dari dunia ini, dia tidak akan mau mengikuti dunia. Tetapi banyak juga yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Mereka pada waktu mereka berkompromi, mereka akhirnya menyerah oleh tawaran dunia dan menerima tawaran dunia. Karena mereka tidak mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai hati mereka, pikiran, perasaan, dan kehendak mereka, supaya kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup mereka. Pada waktu Roh Kudus menguasai hati saudara, maka Roh Kudus akan mempertahankan saudara supaya saudara tidak menjual keselamatan saudara atau menukar keselamatan saudara dengan sekedar sepiring kacang merah seperti apa yang sudah dilakukan oleh Esau. Saudara, orang yang tidak mudah menyerah dengan situasi yang apapun yang dihadapi, tetapi dia akan terus percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang tidak mudah menyerah berarti orang yang tidak berhenti untuk terus berjuang sebagai murid-murid Kristus, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mudah berhenti pada waktu menghadapi tantangan, tetapi yang terus percaya dan mengandalkan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan minta kepada kuasa Roh Kudus untuk memampukan mereka mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi pada waktu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus akan memampukan kita. Pada waktu kita mengandalkan Roh Kudus yang akan menuntun langkah kita. Oleh karena itu, sampai Roh Kudus menuntun kita mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Ada satu contoh firman Tuhan yang akan saya bacakan yang berhubungan dengan ketekunan. Apa sih contohnya di dalam firman Tuhan? Bagaimana orang yang tekun untuk mendapatkan sesuatu? Saya akan mengajak saudara untuk kita buka firman Tuhan dari kitab Lukas. Pasal yang ke-5. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 saya bacakan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh
di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jadi inilah salah satu contoh daripada orang yang tekun karena ada goal yang akan dicapai oleh orang ini. Pada waktu firman Tuhan mengatakan tidak ada jalan untuk membawa orang yang lumpuh ini dengan usungannya ke tengah untuk ditaruh di depan Tuhan Yesus. Karena begitu banyak orang di sekitar rumah itu, mereka tidak bisa akal. Dengan tuntunan daripada Roh Kudus saya percaya, maka orang itu naik ke atas atap dan membongkar atapnya dan menurunkan orang yang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Hal seperti ini juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita menghadapi tantangan, pada waktu kita menghadapi musuh, yaitu iblis dan kawan-kawannya, sehingga kita diperhadapkan oleh berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Jangan kita menyerah. Kita mempunyai Tuhan yang hidup, kita mempunyai penolong yang setia, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus bangkit, maju terus, jangan menjadi letih lesu, tapi kita harus melangkah dengan iman. Saudara, saya melihat bahwa orang-orang yang sudah melakukan apa yang dikatakan di dalam kitab Lukas pasal yang kelima ayat 18 sampai ayat yang ke-20 ini sesuatu yang luar biasa dan harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Pada waktu Yesus melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa orang yang lumpuh itu, Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jadi ada hubungannya antara ketekunan dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Pada waktu saudara bertekun di dalam Tuhan, berarti saudara mempercayai Tuhan Yesus dengan iman saudara. Dan itu sudah dibuktikan oleh orang-orang yang menolong seorang yang lumpuh dengan menaruh orang yang lumpuh itu melalui atap rumah. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menghadapi pencobaan, ya, godaan untuk kita yang seharusnya kita bisa melakukan perbuatan baik, atau kita yang seharusnya bisa melakukan ibadah kita, tapi karena satu tantangan yang circumstances atau tantangan yang bersifat karena kondisi dan keadaan, kita mengurungkan rencana kita untuk datang beribadah atau ke tempat kersel. Seharusnya kita itu harus minta kepada Tuhan supaya pertolongan Roh Kudus memberikan kita jalan keluar. Saya kasih contoh seperti ini. Mungkin hari Minggu kita harusnya kalau dalam situasi yang normal kita bisa pergi beribadah ke gereja. Tapi kok minggu itu pagi udara sejuk sekali, hujan rintik-rintik, terus nggak ada kendaraan, wah langsung kita memutuskan untuk tidak pergi ke ibadah. Padahal pada waktu kita berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan mengirim Roh Kudus untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Mungkin saudara diingatkan untuk menelepon teman saudara yang mungkin pagi itu sudah mempunyai kendaraan untuk pergi ke gereja yang sama. Saudara bisa nunut, saudara bisa mengikut, dan saudara akhirnya bisa sampai di tempat tujuan. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, akhirnya saudara diberkati oleh firman Tuhan. Seringkali kita menyerah dengan situasi dan kondisi. Seringkali kita beralasan untuk tidak pergi kersel dengan bermacam-macam repot, ngurusin anak, ngurusin pekerjaan, ya.
Ada juga yang mungkin ngurusin tetangga. Tetapi semuanya itu bisa kita lampaui, saudara. Dengan berdoa, minta pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan bisa buka jalan. Apakah saudara tidak percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, kenapa kita mesti takut? Kita harus tetap berusaha, minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus bisa buka jalan. Tiba-tiba kok ada orang yang telepon, kamu kok gak pergi ibadah? Ya aku hujan nih, gak ada kendaraan. Aku jemput ya. Hal-hal seperti ini mudah saja Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Selama hati saudara benar di hadapan Tuhan. Dan kerinduan saudara terus menyala-nyala untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam kitab para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 mengatakan dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dia adalah penolong. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pada waktu orang di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 itu berkumpul, mereka menerima pengajaran daripada rasul-rasul. Oleh karena mereka kebutuhan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang mengajar mereka, memampukan mereka untuk menyerap apa yang diajarkan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Dan mereka tidak menjadi bosan, mereka tidak menjadi ngantuk, tetapi mereka terus mau mendengarkan ajaran daripada rasul-rasul akan kebenaran firman Tuhan. Mereka dengan roh yang menyala-nyala, mereka begitu haus dan lapar akan firman Tuhan. Maka Tuhan mencurahkan berkat firman-Nya melalui rasul-rasul. Dan tidak ada dari mereka yang pergi meninggalkan pengajaran rasul-rasul. Mereka bahkan duduk diam, terus mendengarkan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara tidak betah pada waktu saudara datang berkersel? Apakah rasanya pantat, udah rasanya pegel karena mendengarkan mungkin ada kesaksian dari saudara kita, ada penggenapan akan firman Tuhan dari saudara-saudara kita, atau ada penyampaian firman Tuhan. Kita harus belajar daripada jemaat mula-mula. Tidak ada yang ngantuk. Mereka terus mendengarkan firman Tuhan dengan antusias, dengan haus dan lapar. Karena orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan saya percaya mereka hidupnya diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, ketika Roh Kudus dikatakan menjadi pengajar, berarti Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk diajar akan kebenaran firman Tuhan. Seringkali dulu waktu saya baru-baru bertobat, kalau baca firman tuh ada ayat-ayat yang saya nggak ngerti, ini gimana sih? Apa sih artinya? Apa maksud Tuhan? Mau tanya sama orang mungkin malu ya. Tapi kalau saudara sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, minta kepada Roh Kudus untuk memberikan pengertian ilahi, pewahyuan yang baru daripada Roh Kudus, untuk membukakan pengertian arti daripada firman Tuhan. Karena pada waktu Roh Kudus berkata-kata kepada saudara, itu artinya Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata kepada kita. Pada waktu Roh Kudus dikatakan mengajar melalui pengajaran rasul-rasul, itu berarti Roh Kudus sedang mendidik
orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh para rasul. Berarti orang-orang yang mendengar adalah orang-orang yang mau untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan, dia mau dididik supaya dia mengerti firman Tuhan. Apa yang kita tidak mengerti dari firman Tuhan, Tuhan akan bukakan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan tidak hanya untuk dimengerti oleh pikiran manusia saja. Kita itu tidak belajar firman Tuhan hanya untuk sekedar knowledge, sekedar pengertian. Tapi untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Apakah saudara rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah saudara mau dipakai untuk melakukan firman Tuhan oleh Tuhan? Dan saya percaya bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Seperti yang saudara bisa baca dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Dan firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara, dikatakan juga di situ bahwa tidak hanya mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, tetapi mereka juga bersekutu. Kalau saudara yang ikut di dalam Kersel, saudara mengerti apa yang dimaksud dengan bersekutu. Bersekutu bukanlah menjadi beban bagi mereka, tapi menjadi satu kerinduan. Karena Roh Kudus itu yang akan mengerjakan di dalam hati mereka untuk satu dengan yang lain bersekutu. Karena mereka dipenuhi dengan roh yang sama, Roh Kudus. Kalau kita di dalam satu Kersel, kita semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang sama, kita akan senantiasa suka bersekutu. Dan kita juga mempunyai kerinduan untuk kita menjangkau jiwa-jiwa yang baru dan merawat jiwa-jiwa yang baru. Itu adalah moto daripada Kersel, penginjilan dan perawatan. Kita harus bisa melakukan semuanya itu dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Jangan kalau kita ingat Kersel kita menjadi lesu. Jangan kita menjadi lemah. Tapi kita harus berapi-api, saudara. Kersel, yes. Ketua Kersel, saya ingatkan kepada saudara-saudara semua supaya saudara dengan roh yang menyala-nyala mengimpartasikan kepada jemaat Kersel supaya jemaat Kersel semua menjadi rajin, menjadi semangat untuk berkersel dan semangat untuk menginjil dan merawat anggota Kersel. Saudara, saya percaya bahwa pada waktu kita bersekutu, kita mendapatkan banyak hal, saudara. Waktu saya masih tinggal di Amerika, rumah kami itu dipakai menjadi tempat Kersel. Dan pada waktu kami tinggal di apartemen, kami harus mempersiapkan semua tempat dengan saya dengan istri saya. Kita harus bersihin, vacuum, kita harus menyediakan makanan, minuman, walaupun tidak semewah tapi paling tidak ada perjamuan kasihnya. Dan setiap kali kami mau mengadakan Kersel, kami begitu antusias karena kami rindu untuk mendengar kesaksian hidup dari penggenapan firman Tuhan dari banyak saudara-saudara anggota Kersel. Dan itulah persekutuan yang hidup. Itulah Kersel, saudara. Kita saling memberkati melalui kesaksian hidup kita. Kalau saya mempunyai kesaksian, saya memberkati orang yang di sekitar saya. Pada waktu saya mendengar kesaksian daripada satu anggota Kersel, saya diberkati oleh kesaksiannya. Karena tidak ada satu firman Tuhan pun yang tidak memberkati hidup saya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Saya percaya pada waktu kita sehati berkumpul dan berdoa, maka Tuhan memerintahkan urapannya tercurah di tengah-tengah kita. Pada waktu kita berkersel, tentunya kita harus sehati, saudara. Walaupun kita berbeda-beda, background kita berbeda-beda, kita dari etnis yang berbeda-beda, tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita mempunyai roh yang sama, Roh Kudus. Itu yang membuat kita menjadi sehati pada waktu kita berkersel. Dan pada waktu kita sehati di dalam kita berkersel, maka Tuhan sendiri memerintahkan urapannya tercurah atas kita. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur 133. Dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Urapan Allah itu akan turun pada waktu saudara-saudara seiman di dalam kersel sehati. Satu sama lain, sehati. Oleh karena itu pada waktu terjadi pergesekan, mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Melepaskan pengampunan. Berdamai satu dengan yang lain. Karena kita mengingat firman Tuhan. Pada waktu kita sehati, Tuhan mencurahkan urapannya ke atas kita semua. Dan tidak hanya urapan, bahkan berkat-berkat melimpah akan Tuhan curahkan bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya mungkin ada di antara saudara jemaat yang belum berkersel. Cepat saudara cari tahu apakah ada kersel di sekitar tempat Anda tinggal. Kalau enggak, saudara bisa kontak salah satu daripada leaders. Ya. Cari tahu di mana kersel ada. Apakah ada kersel di tempat di mana saudara tinggal. Bergabung segera di dalam kersel. Karena pada waktu saudara bergabung di dalam kersel, saudara akan mengalami pertumbuhan rohani yang begitu pesat. Iman saudara bertumbuh. Pengenalan yang benar akan Kristus bertumbuh. Supaya saudara hidupnya tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena hari-hari ini banyak nabi-nabi palsu berkeliaran. Banyak hoax yang membuat saudara menjadi hatinya tawar, ya. Hatinya menjadi galau, ya. Tapi pada waktu saudara mendengar banyak firman Tuhan, maka hati saudara menjadi tenang. Karena saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku. Tuhan senantiasa memberikan petunjuk pada waktu saudara berkersel. Tuhan juga melakukan teguran-teguran melalui saudara-saudara seiman kita. Mengingatkan saudara, memberikan signal-signal warning, ya, mengingatkan kita semua supaya kalau kita berjalan ke arah yang salah, Tuhan mengingatkan untuk kita kembali dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita berkumpul, tentunya kita tidak hanya seperti orang yang ngerumpi, membicarakan orang lain atau bergosip, tapi kita berkumpul dan kita saling mendoakan. Karena saya percaya setiap kali kita berkumpul, setiap jemaat kersel mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Disitulah kita sehati mendoakan setiap kebutuhan daripada anggota kersel kita. Dan pada waktu kita sehati, Tuhan menjawab doa dan permohonan kita yang kita panjatkan dengan penuh pengucapan syukur. Karena Tuhan yang menjawab doa dan permohonan kita. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu, pada waktu kita berkumpul di kersel, kita berdoa bersama-sama. Dan kita akan menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil.
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara yang belum bergabung di dalam Kersel, untuk bergabung segera di dalam Kersel. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saya berdoa juga pagi hari ini, biarlah Tuhan yang menjadikan firman Tuhan yang sudah ditabur menjadi rema bagi setiap jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan mengalami mujizat Allah yang masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan hati kita, kita akan mempersiapkan pikiran kita untuk memasuki perjamuan yang kudus di hadapan Tuhan. Karena itu, saya mengajak semua kita memuji Tuhan di dalam pujian penyembahan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebelum kita memasuki perjamuan kudus, saya minta supaya saudara-saudara yang di rumah saat ini untuk mengoreksi hati saudara, pribadi lepas pribadi. Apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi saudara di kayu salib? Darahnya tercurah bagi setiap dosa dan pelanggaran kita semua. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah kuasa darah-Mu yang kudus menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga kami boleh hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, Engkau telah menanggung segala sakit penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, kami telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk mengambil roti atau biskuit untuk bersama-sama kita masuk di dalam perjamuan yang kudus. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih bahkan telah menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Kami percaya dengan iman bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kuasa darah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami mengingat akan kebaikan,
pengorbanan, bahwa hidup kami telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Dan kami bukan menjadi budak dosa lagi, tetapi kami menjadi hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami keletihan. Iman mereka sedang goyah. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar, selalu ada terobosan. Kami berdoa ya Tuhan, teguhkan setiap lutut yang sudah mulai goyah. Teguhkan hati mereka yang sudah mulai gusar Tuhan. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan setiap mereka. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Kami sungguh percaya sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya sebab gadamu dan tongkat-Mu menyertai setiap langkah kami. Bahkan Roh Kudus yang akan menuntun kami Tuhan, supaya kami berjalan di dalam kebenaran dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang memerlukan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Biarlah dengan hasil yang mereka terima daripada pekerjaan mereka, mereka memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami berdoa pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus di dalam hidup kami. Engkau yang menyediakan apa yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali-kali membiarkan kami berjalan sendiri. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami ditinggalkan oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa menyertai langkah kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah ya Tuhan. Biarlah mereka boleh berhasil walaupun mereka harus sekolah dari rumah. Perlengkapi setiap perlengkapan yang mereka butuhkan. Berikan mereka kemampuan untuk bisa berprestasi. Karena Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang menyertai setiap langkah jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami perpecahan. Tuhan, Kau Allah yang mempersatukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi rekonsiliasi di dalam keluarga-keluarga yang sedang mengalami keributan. Biar dengan tangan kasih-Mu, dengan tali kasih-Mu, Engkau mengikat setiap keluarga menjadi satu Tuhan. Karena pada waktu kesatuan hati terjadi, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Mu tercurah kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang meluputkan setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, dari segala virus corona. Berikan kami tubuh yang sehat. Berikan kami iman yang kuat. Supaya kami terus berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah saudara, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua boleh tinggal di rumah
membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berjalan di dalam tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Amin.